Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan bab berikutnya, bab ma jaa, bab apa yang datang fi ihsa'i hilal Sya'ban, tentang menghitung hilalnya bulan Sya'ban li Ramadan, untuk menyambut Ramadan. Hadis yang kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsu, hitunglah hilal Sya'ban, hilalnya bulan Sya'ban, li Ramadan, untuk mengetahui Ramadan atau untuk menyambut Ramadan. Jadi maksudnya Nabi, kalau sudah masuk bulan Sya'ban, itu dihitung tanggal 1 Sya'ban kapan. Kenapa dihitung begitu? Supaya kita tahu tanggal 1 Ramadan kapan. Karena bulan Arab itu hanya dua kemungkinan. Ada kalanya 29 hari, ada kalanya 30 hari. Nah, kalau kita sudah ngerti tanggal 1 Sya'ban kapan, tinggal kita hitung 1 Sya'ban, 2 Sya'ban. Kalau sudah 29 Sya'ban, nah itu saatnya kita bersiap-siap ngintip, ngincer. Ada nggak hilal Ramadan? Karena sudah 29 hari, maka bisa jadi Sya'bannya hanya 29 hari, berarti besok itu adalah Ramadan. Kalau kita lihat ternyata hilal tidak terlihat, nah Nabi sudah memberikan penjelasan tadi. Kalau hilalnya tidak terlihat, lanjutkan Sya'bannya jadi 30 hari. Berarti Ramadannya besok lagi. Demikian juga nanti Ramadan, kita hitung juga. 1 Ramadan, 2 Ramadan, sampai 29 Ramadan. Kalau sudah 29 Ramadan, kita ngincer lagi. Ada nggak hilal Syawal? Kalau hilal Syawal terlihat, nah berarti Ramadannya hanya 29 hari. Kalau tidak terlihat, berarti kita disuruh Ramadannya 30 hari. Jadi menghitungnya jangan dari awal Ramadan, tapi menghitungnya dari awal Sya'ban. Nah, maka hadis ini masih bisa kita terapkan besok. Ini kita masih bulan Rajab nih. Nah, nanti kalau sudah akhir Rajab, nah kita hitung. Ini sudah 1 Sya'ban, sehingga nanti kita ngerti berapa tanggal 1 Ramadan. Kalau kita melakukan penghitungan tersebut dengan niatan melakukan sunnah Nabi, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan bab berikutnya, bab ma jaa, bab apa yang datang, annas-shauma, bahwasanya puasa itu li ru'yatil hilal, karena melihat hilal, wal iftar, dan berbuka itu lahu, juga karena hilal. Hadis yang ke-6, wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasumu, janganlah berpuasa qabla Ramadan, sebelum bulan Ramadan. Sumu, berpuasalah kalian, li ru'yatihi, karena melihatnya, maksudnya melihat hilal Ramadan. Wa aftiru, dan berbukalah, li ru'yatihi, karena melihatnya, maksudnya melihat hilal Syawal. Fa'in, maka jika halat menghalangi, dunahu, dari hilal tersebut, ghayayatun, awan, fa'akmilu, maka sempurnakanlah, thalathina yawman, 30 hari. Maksudnya 30 hari Sya'ban maupun 30 hari Ramadan. Hadis ini menunjukkan bahwa untuk masuk Ramadan dan berhenti dari puasa Ramadan, itu satu-satunya cara hanyalah dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Jadi tidak ada hisab, tidak ada. Hisab itu sendiri dinafikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi tentang hisab? Beliau mengatakan, inna ummatun ummiyah. Kita ini umat Islam ini umat yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. La naktubu, kita tidak menulis, wala nahsibu, juga kita tidak menghitung. Maksudnya untuk masalah Ramadan kita tidak pakai metode tulis maupun hitung, tapi hanya melihat dengan mata kita. Bukan berarti kita tidak boleh menulis, tidak boleh menghitung, bukan. Silahkan nulis, memang nulis itu disuruhkan oleh Allah. Wala ya'bakatibun ayyaktub kama 'allamahullah falyaktub, suruh nulis kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran. Silahkan menghitung, silahkan. Tapi untuk khusus masuk Ramadan dan keluar Ramadan, ini sama sekali jangan dijadikan sebagai pedoman. Nah, terus ilmu hisab fungsinya untuk apa? Untuk membantu saja. Dengan ilmu hisab, kita bisa tahu, oh Ramadan ini nanti kira-kira hari ini
akan muncul nanti hilalnya pada jam sekian, pada derajat sekian. Dengan ilmu hisab bisa diketahui. Tetapi bukan untuk menentukan awal Ramadan tersebut. Kenapa? Karena disuruh oleh Nabi untuk menentukan awal Ramadan semata-mata dengan ru'yatul hilal. Kalau sudah ada nas yang jelas, tidak boleh ijtihad. Qaidahnya mengatakan lajtihada fi mauridin nas. Tidak ada lagi ijtihad kalau sudah ada nas yang jelas. Nah, ini kan sudah jelas. Sumu poso liru'yatihi karono ndelok hilal. Nah, berarti puasa semata-mata karena apa? Melihat hilal. Nggak melihat berarti nggak puasa. Maka Nabi sudah menjelaskan dua kondisi yang akan kita dapatkan pada awal Ramadan itu. Kondisi pertama kita bisa melihat hilal, kondisi kedua hilal tidak terlihat. Dua-duanya sudah dijelaskan oleh Nabi. Kalau hilal tidak terlihat gimana? Kata Nabi, fa in halat dunahu soyaya. Kalau terhalangi oleh awan, artinya hilalnya tidak tampak. Meskipun sudah terlihat berdasarkan ilmu hisab, tapi Nabi katakan fa'akmilu thalathina yauman. Sempurnakan menjadi 30 hari. Karena itu masalah ini kita tidak ragu-ragu untuk mengikuti ru'yat bukan hisab. Kenapa? Ini sudah jelas nas dari Nabi. Dan yang kedua, ini sudah merupakan ijma' atau kesepakatan para sahabat Nabi. Nah terus bagaimana saudara-saudara kita yang pakai hisab? Saudara-saudara kita pakai hisab, tidak usah kita bertengkar dengan mereka, biarkan mereka pakai hisab, karena mereka meyakini bahwa boleh memakai hisab, tapi saya ingin jelaskan bahwa hal tersebut menyelisihi kesepakatan para sahabat. Padahal yang namanya kesepakatan ulama, apalagi ulama sahabat, itu tidak mungkin salah, tidak mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha sesungguhnya Allah la yajma' ummati tidak akan mengumpulkan umatku illa ala huda kecuali di atas petunjuk atau kebenaran. Ini dalil menurut para ulama bahwa kesepakatan ulama itu pasti benar. Nah sekarang kalau memang kesepakatan ulama apalagi ulama sahabat pasti benar, kenapa masih ada pendapat hisab tersebut? Itu asal muasalnya dari mana pendapat itu? Nah, pendapat itu sebenarnya asal muasalnya memang dari masa salaf juga, masa ulama tabi'in. Di masa sahabat Nabi nggak ada yang pakai hisab. Di masa tabi'in ada satu orang pakai hisab, Imam Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir. Dia seorang ulama tabi'in, bapaknya adalah seorang sahabat Nabi. Tapi dia menggunakan ilmu hisab ini untuk dirinya sendiri. Dia merasa saya punya ilmu hisab, saya bisa ngitung kapan itu muncul hilal, kapan tidak. Nah, maka dia pakai hitungan sendiri, kemudian dia berpuasa untuk dirinya sendiri berdasarkan hisab tadi. Untuk manusia dia suruh tetap seperti sabda Nabi. Kenapa? Karena kalian tidak bisa ilmu hisab, saya bisa ilmu hisab. Maka saya untuk diri saya sendiri saya pakai hisab. Kalian tetap harus pakai ru'yat. Nah, tapi kemudian pendapat itu lama-lama menyebar. Akhirnya kemudian dimunculkan oleh Al-Imam Ibnu Suraiz. Akhirnya setelah itu pendapat itu jadi tenar. Sampai hari ini umat Islam terpecah jadi dua. Karena itu alangkah bagusnya kalau kita hidup di masa para sahabat. Gak ada perbedaan pendapat. Semuanya menetapkan Ramadan dan Syawal berdasarkan ru'yat, nggak ada yang pakai hisab. Dan itu kondisi yang lebih bagus ketika umat Islam bisa bersatu dalam masalah ibadah mereka seperti ini. Kita lanjutkan bab yang ketujuh. Bab berikutnya, bab maja'a, bab riwayat yang datang anna syahra, bahwasanya bulan itu yakunu terjadi 29 hari. Artinya kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Hadis yang ketujuh, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala ma sumtu, apa yang saya berpuasa, maksudnya Ramadan yang saya berpuasa, ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, 29 selama 29 hari, itu aksar, lebih sering, mimma, daripada Ramadan yang sunnah kami berpuasa 30 hari. Hadis yang ke-8 hampir sama, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhuru, bulan itu 29 hari,
Maksudnya kadang-kadang 29 hari. Hadis ini bicara tentang bulan Arab. Bulan-bulan apa? Tahun Arab. Itu bisa 29 hari, bisa 30 hari. 31 hari nggak ada. 28 hari juga nggak ada. Nah, maka ini bicara tentang apa? Bulan Arab. Adapun bulan non-Arab, bulan Masehi, tahun Masehi, maka bisa 28 hari, bisa juga 31 hari. Nah, untuk masalah agama, kita tidak pakai bulan non-Arab, kita pakainya bulan Arab. Maka orang-orang yang benci kepada agama yang dibawa dari Arab, itu kenapa mereka menghitung Ramadan juga pakai bulan Arab? Kalau tidak pakai Masehi saja, sebagaimana mereka benci terhadap Arab. Kenapa setengah-setengah? Kalau memang mau benci Arab, benci semuanya aja udah. Salatnya nggak usah pakai bahasa Arab udah, nggak pakai Allahu Akbar. Azannya juga nggak usah pakai Allahu Akbar. Kalau memang benci kepada apa? Ajaran yang dibawa dari Arab. Memang agama Islam itu sumbernya dari Arab. Mau dari mana lagi? Dari Nabi Muhammad SAW, itu orang Arab. Kalau ada ajaran Islam yang sumbernya bukan dari Arab, nah itu berarti bukan Islam yang sesungguhnya. Islam ngawur itu. Karena Nabi Muhammad itu pembawa pertama kali ajaran Islam Al-Quran ini. Beliau dari Arab. Maka tidak ada alasan untuk menolak ajaran yang datang dari Arab. Dari Arab memang Allah takdirkan mereka yang mendapatkan fadilah tersebut. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.